Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi muhtari man da'ana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, sidang Jumat Masjid Jami Al-Huda rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah modal bagi kita sekalian dalam hidup dan kehidupan kita di dunia. Iman harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, dan takwa pun demikian harus kita tingkatkan sampai kelak kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu tidak lupa kita pun bersyukur kepada Allah Jalla Jalla yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita sekalian, sehingga kita diberikan kesempatan menikmati tahun baru Hijriah 1443 Hijriah hadirin. Sudah 1 tahun berlalu, kita merasakan tahun baru Hijriah yang saat ini sudah masuk di tanggal 11 Muharram 1443 Hijriah. Dan juga kemarin kita juga merayakan Hari Raya Kemerdekaan. Kita pun bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang Allah telah berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam khutbah yang singkat ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal pesan-pesan agama yang penting untuk kita sekalian, terutama dalam meningkatkan kualitas ibadah kita hadirin. Karena momentum tahun baru Hijriah yang saat ini kita berada di bulan Muharram sebagai bulan awal dalam tahun Hijriah. Tentunya di samping kita pun diperintahkan senantiasa tajdidul iman, yaitu senantiasa memperbaharui atau meningkatkan iman. Kita pun dianjurkan untuk senantiasa tajdidun niat, yaitu memperbaiki atau memperbaharui niat-niat kita sekalian hadirin. Terutama niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya niatnya ikhlas semata-mata mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah niat yang terpenting hadirin. Maka dari itulah di dalam kitab Nahjul Balaghah, Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan ada 3 tipe orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hadirin. Yang pertama, kata Imam Ali,
yaitu dikatakan orang yang beribadah, ada yang beribadah kepada Allah seperti ibadahnya para pedagang, hadirin, atau yang dinamakan ibadah tujar, ibadah tipe model seperti pedagang. Pedagang itu pasti orientasinya memikirkan untung dan rugi, hadirin, mengharapkan sesuatu dari apa yang ia lakukan. Ini tipe orang yang berdagang, hadirin. Ada orang yang beribadah modelnya seperti ini, ada. Kenapa? Dan bisa saja, boleh saja, sah-sah saja, hadirin, kalau kita beribadah mengharapkan pahala. Tetapi mohon maaf, kualitasnya masih di bawah rata-rata, hadirin, belum sampai di atas rata-rata, hadirin. Orang beribadah mengharapkan sesuatu itu belum mencapai makom yang terbaik, hadirin. Ada yang kedua, kata Imam Ali dalam kitab Nahjul Balaghahnya, beliau mengatakan ada orang yang beribadah yaitu seperti ibadatul abid, ibadahnya seorang budak, hadirin. Modelnya seperti budak kepada tuannya. Seperti apa model budak kepada tuannya? Kalau kita lihat sejarah budak-budak terdahulu, itu kita lihat mereka budak-budak itu pasti selalu takut kepada tuannya, hadirin. Ini tipe seorang budak, hadirin. Jadi ada juga ternyata orang hamba Allah, saudara-saudara kita yang beribadah kepada Allah itu karena takut siksa Allah, takut azab kubur, takut Allah akan ancam dengan yang lain dan sebagainya, hadirin. Ini ada orang seperti ini, hadirin. Kalau ada orang yang motivasinya, yang niatnya, yang dorongan ibadahnya karena ini, karena takut kepada siksa Allah, maka ini boleh-boleh saja, sah-sah saja kalau ada orang seperti ini. Tetapi mohon maaf, masih di bawah rata-rata kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin. Dan yang ketiga, yang terakhir, kata Imam Ali dalam kitab Nahjul Balaghah, ada 3 tipe. Yang ketiga tipe ini adalah tipe yang terbaik, model tipe beribadah kepada Allah yang terbaik. Apa kata beliau? Kata beliau dikatakan yaitu ibadatul akhyar atau ibadatul arifin, yaitu ibadahnya orang-orang pilihan, hadirin, yaitu ibadahnya orang-orang yang arif dan bijaksana. Seperti apa contohnya? Seperti ia selalu dalam beribadah, ia harap-harap cemas, apakah ibadah saya diterima atau tidak. Dan yang kedua cirinya orang ibadah seperti ini, ia pasti ibadahnya atas dorongan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, hadirin. Jadi yang ketiga inilah yang harus kita capai, yaitu kita beribadah, sholat, zakat, haji, puasa dan lain sebagainya yang kita lakukan, ibadah-ibadah tersebut hendaklah karena dorongan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Karena Nabi kita sudah mencontohkan dalam sebuah hadis, ketika Aisyah melihat Nabi sholat tahajud, selesai tahajud, Aisyah istri Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Nabi, kenapa engkau berpayah-payah sholat tahajud? Bukankah engkau telah dimaafkan dosanya oleh Allah? Engkau sudah dijamin masuk surga, ya Rasul." Apa jawab Nabi? Nabi menjawab dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau mengatakan, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura." Nabi menjawab, "Tidakkah boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Ini contoh Nabi kepada kita. Biarpun kita sudah hebat ibadah kita, hebat ilmu kita, hebat kekayaan kita dan lain sebagainya, jangan lupa Nabi mencontohkan kepada kita tetap beribadah
kepada Allah dengan sebaik-baiknya ibadah, dengan dorongan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, inilah contoh Nabi kepada kita. Tawadhu Nabi, tawadhu sekali beliau. Tidak pernah beliau meninggalkan ibadah sedikit pun kepada Allah, meskipun beliau paling hebat ibadah, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, beliau seikhlas-ikhlasnya hamba Allah yang melaksanakan ibadah kepadanya. Hadirin, maka dari itulah Imam Ghazali pernah mengatakan, an-nasu kulluhum halkun, semua manusia akan binasa, kata Imam Ghazali, illal amilun, kecuali orang yang berilmu. Lalu beliau mengatakan kembali, wal amiluna halkan, wal amiluna kulluhum halka illal amilun, orang yang berilmu juga akan binasa, kata Imam Ghazali, kecuali orang yang beramal, mengamalkan ilmunya. Hadirin, dan Imam Ghazali mengatakan kembali, wal amiluna kulluhum halq, dan orang yang beramal pun akan binasa, kata Imam Ghazali, illal mukhlisun, kecuali orang yang ikhlas dalam beramal. Hadirin, dan kata beliau, wal amiluna fi khatarin azim, dan orang yang berikhlas pun dalam kekhawatiran yang besar. Hadirin, terkadang kita sudah ikhlas melaksanakan ibadah, ada saja godaan-godaannya. Hadirin, ingin dilihat amal kita, ingin dipuji amal kita, dan lain sebagainya. Maka ikhlas itu bukan di awal saja. Hadirin, ikhlas itu ada di tengah dan di akhir. Hadirin, tidak berhenti ikhlas itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, aku tidak menyuruh kepada kalian kecuali, yaitu wa ma umiru illa liya'budullah, menyembah Allah mukhlishina lahuddin, yaitu dalam ikhlas, dalam keadaan ikhlas dalam beragama. Hadirin, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat menjadi bekal bagi kita dalam mengawali tahun baru Hijriah, dan juga mensyukuri nikmat kemerdekaan 76 tahun bangsa kita. Hadirin, mudah-mudahan kita pun ikhlas dalam melaksanakan segala aktivitas, ikhlas dalam menerima qada dan ridha Allah. Siapapun kita yang pernah terpapar, jangan pernah kita suudzon kepada Allah, husnuzonlah kepada Allah. Semua pasti ada hikmahnya. Hadirin, bersyukurlah kepada Allah. Kalaupun kita pernah terpapar, pernah kena COVID-19, mungkin ini adalah ujian bagi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah, dan bagi kita yang tidak terkena, agar kita pun terus mawas diri dan waspada, agar kita jaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Semua ini adalah bagian dari, yaitu ujian yang Allah berikan kepada kita sekalian, agar kita ikhlas dan juga sabar menghadapi ujian demi ujian. Mudah-mudahan Allah melindungi kita sekalian, Allah berikan kita semua sehat walafiat dan panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa al khashiin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal
بالله المتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة المسبحة بقدسه فقد قال الله تعالى في محكم تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى أيضا في كتاب العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وارض اللهم على أربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال يا عزيز يا متعال اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم باعد بيننا وأهلنا من فيروس كورونا كما بعدت بين المشرق والمغرب إنك على كل شيء قدير اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة